Apa kabar Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara? Bertemu kembali bersama saya pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riti Juwita, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun rancangan aksi nyata yang dilakukan di sekolah adalah latar belakang mengapa kegiatan ini dilakukan, melihat murid tidak menyukai peraturan karena jika melakukan sebuah pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan mempermalukan diri murid. Tujuan aksi nyata yang dilakukan di sekolah yang pertama adalah menciptakan murid yang berdisiplin, kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini diharapkan siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian mengumpulkan rekan-rekan guru untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk melakukan diseminasi atau pengimbasan, diperlukan beberapa dukungan. Di antaranya adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan siswa agar tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, dukungan yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Lalu, peran orang tua siswa dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut ini kegiatan diseminasi dan pengimbasan tentang pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan yang kami hormati. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah oleh CGP SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Adapun susunan acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga membacakan doa, keempat sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara pengimbasan implementasi budaya positif di sekolah, dan terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk hikmatnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
yang berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Bapak Zulfarman SHG kami silakan. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara ini bersama-sama menampilkan tangan, menundukkan kepala. Semoga kegiatan pada hari ini mendapatkan rahmat, berkah, dan kebaikan Allah SWT dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ila hadratul Mustafa Bina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarri su'ul khatimah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berikutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekaligus membuka acara dengan resmi. Kepada Bapak Herdi Agustiar MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dalam keadaan mendung ini, pagi tadi dilanda hujan yang
cukup keras. Tentu sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan, keringanan lengkap, kesempatan dan hidayah untuk hadir ke sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu, guru SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan TU yang hadir pada hari ini, teman-teman yang sedang menempuh iklan CGP yang luar biasa yang saya hormati. Selanjutnya salawat beserta salam tentu tak lupa kita panjatkan hadir pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama terima kasih, selamat kepada teman-teman yang CGP. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau-beliau ini sudah 1,5 bulan, 2 bulan kira-kira mengikuti. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang tidak, bahwa perjuangan itu sangat berat sekali. Dari pagi, siang, sore, kadang malam. Ada sempat malam saya pantau di sekolah. Di rumah masih bekerja. Kalau dari segi riwayat barangkali mungkin belum ada, tapi ilmu yang didapat dari sana, melihat hasil diskusi, kemudian penyampaian, postingan dan sebagainya, saya melihat ada banyak perubahan luar biasa bagi terutama Bapak Ibu CGP pada hari ini, pada beberapa minggu atau bulan terakhir ini. Nah, pada hari ini beliau-beliau ini akan melaksanakan tugas yang cukup berat. Cukup berat ini melaksanakan pengibasan. Ini melaksanakan pengibasan ini mulai jadi merencanakan, melaksanakan, mempersiapkan segala sesuatunya ini sampai mengajak Bapak Ibu semuanya pada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang belum berkesempatan di CGP, ya, hari ini kita pengibasan. Pengibasannya ini menyampaikan budaya positif yang kira-kira dapat Bapak Ibu yang CGP ini untuk kita semua. Jangan antipati dulu Bapak Ibu. Yang baik tentunya akan kita laksanakan. Yang belum baik kita baiki lagi. Karena sudah dipersiapkan dengan cukup lama dan barangkali ya ada yang menggunakan presentasi, ada Canva dan sebagainya. Dan budaya ini atau cara mengajar atau pembelajaran, persiapan pelajaran ini sudah merambah ke sekolah-sekolah lain. Bahkan saya menyampaikan SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sekarang sudah mulai jadi senternya pembelajaran baru. Tanpa kita sadari dan kita laksanakan, seolah-olah tidak kita arahkan, SMA 3 sudah mulai menjadi senternya. Tepat pertanyaan kawan-kawan lain. Tepat bertanya bagaimana, caranya bagaimana. Walaupun tidak di SMA 3, tapi masih ada unsur SMA 3-nya. Di guru SMA 3, kawan kita di SMA 3 dan seterusnya. Tanpa kita sadar dan kita arahkan menjadi pusat. Nah, ini baru yang CGP. Nah, kawan-kawan yang lain, walaupun belum berkesempatan CGP, ya tahu minimal apa yang dikerjakan kawan-kawan kita ini. Kalau ada yang tampuk kerja kawan-kawan kamu yang CGP di SMA 3, toh kami di keluar, jangan seperti itu. Minimal kita saling mendukung, minimal jangan merusak kami. Ini selalu saya sampaikan. Seterusnya pada hari ini tidak berlama-lama, ini mohon betul kepada kawan-kawan sekalian, barangkali kalau tidak terlampau, supaya tidak terlampau capek nanti dibagi dulu, gantian separuh dengan 3 orang ini, separuh dengan 3 orang yang lainnya. Kemudian jangan banyak budaya Bapak Ibu, nanti habis peserta minimal katanya 10 orang. Jadi pada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang CGP, selamat melaksanakan tugasnya. Besok Bapak Ibu
Ibu. Teman-teman ini mulai lokakarya dari jam 7.30 sampai jam 4 di SMP 2. Jadi perjuangannya luar biasa. Apalagi kalau beliau-beliau ini menyampaikan postingan, mohon di like, share Bapak Ibu, bikin. Kan dia susah, dia bayar. Kemudian contoh-contoh baik, jangan follow. Itu apa dia banyak niat, jangan follow. Yang baik kita contoh, yang tidak baik ya jangan dilaksanakan, jangan follow, diremehkan. Karena semua orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Bapak Ibu mungkin belum punya kekurangan, belum ikut CGP, pasti ada kelebihannya yang lain. Sehingga kita saling melengkapi. Kehidupan di sekolah sekarang, apalagi sekarang project, itu sudah menggeliat. Anak-anak sudah bergairah. Ada yang tidak bergairah itu ada. Cuma secara umum seperti itu. Nah, jangan pula itu terus, bosan pula. Nak tepuk tangan tiap hari, tiap jam, bosan pula anak-anak. Sama makan gulai daging terus, ini lemak lagi Bapak Ibu. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan sama-sama untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat melaksanakan. Kami semua SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan mendukung Bapak Ibu CGP supaya lulus, supaya bisa mengikuti dengan baik kegiatan ini. Selalu sehat, selalu semangat untuk SMA 3 untuk pendidikan Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan membuka acara dengan resmi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup sama-sama dengan melafazkan lafaz hamdalah. Saya selaku pembawa acara, jika ada yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama hadir untuk mengikuti pengibasan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Pada kesempatan kali ini yang akan menampilkan atau mengibaskan adalah Ibu Ridi Juwita. Beliau adalah salah seorang guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Sudah cukup berpengalaman dan mudah-mudahan dapat mengibaskan apa yang beliau pahami di program CGP ini. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Ibu Ridi Juwita untuk menyampaikan materi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Mardianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk penjelasan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua hingga kita bisa berhadir di ruangan ini untuk mengikuti pengibasan modul 1.4 budaya positif yang telah kami lakukan di sekolah kita ini Bapak Ibu. Salawat beriring salam tak henti-hentinya selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga kita semua nanti insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan aksi nyata pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah dilakukan di sekolah selama 2 bulan ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan koreksi materi sebelum sampai ke aksi nyata modul ini, Pak. Kami telah mempelajari 4 modul Bapak Ibu. Di sini ada modul 1.1 tentang filosofi kinerja dewantara. Kemudian ada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3
visi guru penggerak. Lalu yang terakhir adalah modul 1.4 tentang budaya positif, yang tentu saja Bapak Ibu dari ketiga dan keempat modul ini yang kita pelajari nanti muaranya ingin menjadikan siswa-siswi kita ini menjadi siswa yang berkarakter, memiliki pribadi, memiliki profil pelajar Pancasila. Adapun filosofi pemikiran Ki Dewantara yang saya ambil dari beliau adalah yang pertama, ada 3 poin yang saya ambil dari pembelajaran yang beliau berikan pada modul ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran kita berpusat pada murid. Artinya bagaimana kita memberikan sebuah materi pembelajaran harus mengacu kepada murid, bukan kepada guru. Jadi kalau selama ini pembelajaran yang kita lakukan adalah berpusat pada kita sebagai guru dan berpusat kepada nilai, maksudnya dengan siswa kita yang ada di kelas, kita ingin anak-anak kita yang kita ajarkan itu memiliki nilai yang besar-besar Bapak Ibu, yang selama ini. Lalu pembelajaran itu berpusat kepada kita, sehingga guru dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nah sekarang setelah mempelajari dari filosofi Ki Dewantara, ternyata pembelajaran yang sesungguhnya itu adalah pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kita sebagai guru mengarahkan murid kita bagaimana mereka bisa mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, sebagai seorang pendidik, ya kita dituntut untuk menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Nah, maksud di sini Bapak Ibu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, bagaimana kita melihat karakter dari anak-anak kita. Karena kalau kita lihat di sini anak-anak kita ini tidak dari satu wilayah yang sama. Ya, ada anak-anak kita yang dari pantai Bapak Ibu, ada yang dari kota, ada yang dari desa, kemudian kultur budaya yang berbeda-beda. Jadi kita mesti memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter siswa yang ada di SMA kita Bapak Ibu. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman ini bagaimana pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan zaman anak-anak kita. Kalau sekarang di zaman HP, gadget bahasa kerennya Bapak Ibu, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan, menyelaraskan. Jadi kalau zaman kita dulu, saya ingat betul itu Bapak Ibu, kalau ke sekolah jalan kaki, tidak ada handphone, telepon nggak ada waktu itu, karena memang zaman saya di tahun 80-an itu tidak ada. Nah sekarang di zaman anak-anak ini kita harus menyesuaikan bagaimana handphone atau gadget atau pembelajaran yang berbau teknologi digital ini bisa kita bawa ke anak-anak kita, tentu dengan pengawasan kita sebagai seorang guru dan pendidik Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, filosofi pemikiran Ki Dewantara yang ketiga ini adalah trilogi pendidikan, yaitu Inaso Sungkurodo, Inmadia Pamungkasa, Tukuri Hadayani. Jadi benar-benar kita itu sebagai seorang guru dituntut untuk menjadi teladan. Ya, bagaimana menuntun, bagaimana teladan, bagaimana katakanlah mungkin kita sebagai model Bapak Ibu. Jadi kalau siswa kita melihat kita ini adalah modelnya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Seperti itu. Jadi kalau saya memahami dari filosofi Ki Dewantara ini sangat luar biasa, pembelajaran yang selama ini saya lakukan ternyata Bapak Ibu belum sempurna. Maka itu alhamdulillah untuk 1.1 pada modul awal kita mempelajari ini dan mudah-mudahan nanti bisa kita langsung terapkan di pembelajaran selanjutnya. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.2 kami para CGP sudah mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. Nah di sini ada 5 nilai yang harus kita berikan ya sebagai seorang pendidik atau guru. Apa saja itu? Berpihak pada murid. Nah lagi-lagi berpihak pada murid Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita seorang guru ini benar-benar memberikan pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik kita. Lalu inovatif. Jadi sebagai seorang guru kita harus berinovatif setiap saat. Jadi kalau dalam pembelajaran tidak semata-mata misalnya mengajar hanya model ceramah saja atau mengajar dengan diskusi saja seperti itu.
lebih menarik, siswa lebih suka. Jadi tidak, kalau misalnya kita masuk kelas, siswa tidak bilang gini, aduh ini lagi dong masuk gitu ya. Karena pembelajaran yang kita berikan itu tidak menarik, jadi membuat siswa tidak menyukai pelajaran kita. Apalagi pelajaran saya adalah pelajaran fisika. Nah kemudian yang berikutnya kolaboratif. Jadi sebagai seorang guru diharapkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat. Seperti mungkin ya, seperti yang sedang kita lakukan pada saat ini, yaitu pengimbasan modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Lalu mandiri dan reflektif. Ya. Jadi bagaimana kita dituntut untuk mandiri dalam segala hal, bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam segala hal, kemudian merefleksi apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengajar hari ini mungkin ada kita marah-marah mungkin sama siswa seperti itu ya. Terus kita tersenyum sama siswa. Nah setelah pulang sekolah mungkin kita bisa merefleksi diri kita, apa sudah benar apa yang sudah saya ajarkan pada siswa kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian dari nilai ada sebuah peran. Peran ini yang nanti akan menjadi siapa sih kita yang sesungguhnya sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nah yang pertama, bahwa peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita berusaha bagaimana kita menjadikan diri kita ini benar-benar guru yang bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu. Jadi menggerakkan komunitas praktisi ini bagaimana kita merangkul teman-teman kita, baik itu kawan-kawan dari sekolah ataupun di luar sekolah Bapak Ibu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Artinya kita saling berkolaborasi. Lalu mendorong kolaborasi antar guru seperti yang kita lakukan sekarang, atau nanti bisa jadi di luar dari agenda ini nanti ada beberapa guru yang bertanya, kita menjawabnya, kemudian nanti berkolaborasi bersama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah kita Bapak Ibu. Lalu mewujudkan kepemimpinan bagi murid. Nah inilah mengapa program guru penggerak ini mungkin diluncurkan oleh pemerintah. Jadi kita benar-benar seorang guru itu harus dituntut mempunyai nilai, memiliki peran, bagaimana kita turun ke kelas bisa memberikan yang terbaik kepada siswa-siswi kita. Nah pada modul 1.3 Bapak Ibu, koneksi tentang materi kita pada hari ini adalah visi guru penggerak. Apa sih visi kita ke depan? Kita punya mimpi apa tentang siswa-siswi kita ini? Atau nanti misalnya begini, kalau sekarang kita di tahun 2022, apakah kita punya mimpi nanti 5 tahun ke depan anak-anak kita yang akan kita hantarkan di tahun 2002 ini 5 tahun ke depan akan seperti apa? Ya, jadi alumni dari SMA kita ini kita mau seperti apa mereka? Yang kita mau adalah Bapak Ibu bahwa mereka memiliki pribadi, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kemudian visi ini bergantung pedoman kepada IA. IA ini dalam pembelajaran adalah inquiry apresiatif. Kemudian nanti pembelajarannya itu dengan tahapan-tahapan baru ya Bapak Ibu. Itu sekilas ya koneksi materi 1.1 sampai dengan materi 1.3 Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lanjutkan pengibasan modul 1.4 budaya positif. Lalu apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid, agar murid dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sebuah tugas besar buat kita sebagai seorang pendidik, bagaimana nanti kita menjadikan siswa-siswi kita ini memiliki sebuah cita-cita yang luar biasa di luar sana dengan memiliki karakter pribadi dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah di sini pada modul 1.4 di aksi nyata ini saya mengambil 7 poin Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman bisa mengambil 6 poin, tapi saya mengambil 7 poin. Apa saja? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita akan bahas satu persatu supaya lebih memahami apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi
Misalnya, dalam pembelajaran di dalam kelas, kita melihat semua siswa kita adalah sama. Atau kita sama ratakan semua siswa kita dalam menerima sebuah pelajaran. Nah, sekarang kita sudah di kurikulum Merdeka Belajar. Kita sebagai guru harus melihat bahwa siswa kita berdiferensiasi. Maksudnya bahwa masing-masing dari siswa kita ini unik dan memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang kita lakukan harus sesuai dengan kodrat alam, ya, di mana siswa kita bertempat tinggal. Wujud nyatanya tentu agar terwujud siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, saya akan masuk di disiplin positif. Bisa dilihat Bapak Ibu, disiplin positif ini adalah sebuah perlakuan sesuatu pada orang lain sehingga sebagai bentuk kepatuhan. Jadi kalau ada disiplin maka kita harus mematuhi disiplin tersebut. Adapun tujuan kita sebagai pendidik adalah ingin mewujudkan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan memiliki nilai kebajikan, ya, atau yang disebut dengan nilai kebajikan intrinsik. Maksudnya adalah sebuah motivasi diri yang tertanam di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi bagaimana siswa itu bisa berekspresi sesuai dengan keinginannya. Nah, bukan motivasi dari luar. Sedangkan disiplin positif ini juga bertujuan menumbuhkan kesadaran diri siswa serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau dalam pembelajaran kita tidak menyuruh, ayo nak belajar nak, ayo nak kerjakan ini nak, ayo nak misalnya tugasnya tidak. Tapi siswa itu sudah memiliki disiplin diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka mau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kemudian datang pagi-pagi, itu ada timbul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi kita tidak, bukan dari kita, tapi di dalam diri siswa masing-masing seperti itu. Jadi itu disiplin positif yang saya pahami di modul 1 di 4. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nah di sini saya mengambil profil pelajar Pancasila. Jadi saya tidak banyak mengambil nilai-nilai kebajikan universal. Pada dasarnya ini sangat banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi saya melihat di profil pelajar Pancasila ini sudah termaktub, sudah lengkap sekali, ya, apa-apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus siswa-siswi kita punyai Bapak Ibu. Yang pertama di profil pelajar Pancasila ini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentu saja kita sebagai guru selama ini sudah menerapkan itu Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita sudah melakukan apa yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana seperti itu ya. Nah, untuk di sekolah kita penerapan ini sudah kita lakukan di PPK setiap pagi dan siang hari pada saat anak mau pembelajaran dan selesai di pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membuat sebuah metode gitu ya, bagaimana agar siswa bisa misalnya berdoa bersama-sama, kemudian membaca surat-surat pendek secara bersama-sama, lalu nanti mengartikannya pula. Lalu apalagi selain itu adalah sekolah kita sudah membuat setiap hari Jumat itu kita mengadakan sholat duha berjamaah Bapak Ibu dengan diselingi dengan kultum. Jadi itu salah satu contoh dari beriman dan bertakwa. Apalagi selain itu di sekolah kita juga sudah menerapkan bagaimana kita siswa-siswi kita ini untuk sholat zuhur berjamaah. Jadi dengan itu diharapkan akan tumbuh keimanan dari dalam diri siswa kita. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Lalu berkebinekaan global. Nah di sini diharapkan ya dari nilai-nilai kebajikan yang timbul untuk berkebinekaan global ini bagaimana siswa kita mencintai kebudayaan yang ada di daerah kita. Ya, misalnya kita punya lagu sekundang sekungguan, jangan sampai siswa kita nggak tahu apa itu lagu sekundang sekungguan. Atau nanti kita punya budaya kita dari kuliner kita ada misalnya pendang, ya. Pendang ini luar biasa Bapak Ibu, ini mungkin satu-satunya di Provinsi Bengkulu yang ada di Bengkulu Selatan. Jadi mungkin di
majukan, yang harus kita ekspos keluar. Jadi siswa-siswi yang kita bina di sekolah ya mengerti akan hal tersebut Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah bergotong royong. Harapan kita di gotong royong ini siswa mampu bekerja sama, berkolaborasi baik itu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Nah, contoh konkret yang saya lihat di sekolah kita ini, kita sudah berjalan itu di proyek kelas 10. Luar biasa Bapak Ibu. Tingkat gotong royong anak-anak kita di kelas 10 ini luar biasa. Ya, tingkat kerjasamanya, kolaborasinya Bapak Ibu. Kemudian mandiri. Nah, dari sana akan timbul kemandirian dari siswa-siswi kita. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, bernalar kritis dan kreatif. Kita mau siswa-siswi kita ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang yang kedepannya itu bisa menunjang dari cita-cita mereka Bapak Ibu. Kreatif, tentu siswa kita harus memiliki kreativitas seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap kita Bapak Ibu. Baik itu untuk siswa-siswi kita ataupun diri kita sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini makan misalnya ya. Kemudian kita tidak bisa lapar, ya setiap pagi harus makan. Kemudian ada lagi yang kedua, ada rasa kasih sayang karena merasa diterima. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan Bapak Ibu. Baik, kita akan satu persatu kebutuhan dasar manusia ya. Apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya. Maksudnya adalah sebuah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya ya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Yang meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dari seseorang. Lalu penguasaan ini membutuhkan sebuah pengakuan atas sebuah kemampuan Bapak Ibu yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, dan diakui atas prestasinya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, tidak mau dikekang dan bebas berekspresi Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Mengapa saya tuliskan bermain dan tertawa? Jadi kesenangan ini bermain itu adalah sebuah kesenangan, apalagi untuk anak-anak Bapak Ibu. Kemudian tertawa juga adalah sebuah kesenangan. Jadi nikmati saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil contoh dalam sebuah pembelajaran. Ini sering sekali terjadi dan bukan sering, terjadi setiap hari pada pembelajaran, terutama di pembelajaran saya Bapak Ibu. Jadi saya ceritakan mungkin sedikit untuk kebutuhan dasar manusia ini. Ada siswa saya X ya, katakanlah si Jackson misalnya ya. Si Jackson ini kalau di dalam kelas ulangnya itu kalau kita menerangkan materi pelajaran dia uring-uringan, terus duduknya juga tidak rapi Bapak Ibu. Terus nanti dia akan memain-mainkan pena, kertas, dan tidak fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Nah di sini saya tidak bisa langsung memarahi si Jackson. Kemungkinan Bapak Ibu, kemungkinan pada saat dia berangkat sekolah dia belum makan, sehingga kebutuhan dasar yang pertama itu tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi karena lapar, jadi dia tidak mau memperhatikan pembelajaran yang kita berikan. Lalu di rumah juga si Jackson ini mungkin ya, karena kita belum survei ke lapangan, kemungkinan kurang kasih sayang dari orang tuanya. Karena kebanyakan dari siswa kita ini adalah siswa-siswi kita ini orang tuanya ini berkebun di luar jauh, atau nanti dia akan tinggal dengan neneknya. Jadi tidak ada yang memperhatikan dia. Makanya pada saat di sekolah dia mencari-cari masalah supaya guru memperhatikan dia seperti itu Bapak Ibu. Jadi kasih sayang dan rasa ingin diterima, ya, empati dari kita seperti itu. Lalu penguasaan akan kebutuhan. Nah, dari contoh saya tadi bahwa 5 kebutuhan dasar itu memang harus kita penuhi sebagai seorang manusia, apalagi terhadap siswa-siswi kita Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui bagaimana latar belakang dari siswa-siswi kita.
Baik, kita lanjutkan. Nah, yang keempat, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Sekarang kita mesti tahu dulu apa sih motivasi itu. Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi sebuah motivasi itu dorongan yang timbul. Kalau kita mau misalnya dapat nilai yang tinggi, tentu kita akan belajar. Begitu juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, siswa melakukan disiplin diri. Hal ini siswa lakukan karena merasa takut untuk dihukum. Jadi kalau misalnya siswa-siswi kita itu pada hari Senin dia memakai pakaian seragam, seragam dengan misalnya ada ikat pinggang, pakai dasi, pakai topi, kemudian kaos kaki putih, sepatu hitam. Nah, hal demikian karena siswa kita itu merasa takut dihukum Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Makanya siswa kita berpakaian lengkap pada hari Senin. Seperti itu. Kemudian inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi untuk siswa-siswi kita yang sudah mengenakan pakaian lengkap, dia sudah punya motivasi diri di dalam dirinya. Yang ada di kita sebut dengan motivasi intrinsik di dalam diri siswa. Aku tidak mau dihukum, jadi aku harus memakai seragam. Itu kata siswa-siswi kita Bapak Ibu. Lalu adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain atau reward. Ya. Nah maksudnya siswa melakukan disiplin diri karena ini mendapatkan reward. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya siswa ini mendapatkan nilai 100, kita berikan misalnya rewardnya nanti ada pena deh dari bapak atau dari ibu. Ini motivasi dari luar, ya, dari luar diri siswa tersebut. Kemudian menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ya, apa yang dilakukan? Siswa melakukan disiplin diri karena sudah menyadari akan nilai kebajikan dirinya Bapak Ibu. Jadi kalau siswa-siswi kita pada hari Senin misalnya dia berpakaian lengkap untuk mengikuti upacara, kemudian pada hari Kamis dia memakai pramuka lengkap. Nah, berarti siswa kita ini sudah melakukan disiplin karena sudah menyadari bahwa ada nilai kebajikan dari dalam dirinya. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Ada 2 konsep disiplin diri. Apa saja? Yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Kita lihat dulu di sini berhubungan dengan hukuman. Jadi kalau konsep disiplin dengan identitas gagal ini dia berhubungan dengan hukuman. Kemudian sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, menyakitkan, bersifat memaksa, menyembunyikan kesalahan dan cenderung rendah diri. Jadi kalau konsep disiplin dengan identitas gagal ini ujung-ujungnya itu siswa kita itu menjadi rendah diri karena selalu disalahkan Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Adanya penguatan jangka pendek atau monitoring yang berkelanjutan. Kemudian adanya stimulus respon. Siswa menghargai sebuah peraturan dan kehilangan waktu untuk memenuhi sebuah kesalahan. Jadi untuk anak-anak kita, siswa kita yang sudah menjalankan disiplin diri itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi di sini sangat bagus disiplin diri ini timbul dari dalam diri siswa itu sendiri Bapak Ibu. Nah sekarang restitusi ya. Di restitusi apa sih yang terjadi tadi dulu ya? Jadi siswa yang bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada masalah yang berkelanjutan atau jangka panjang Bapak Ibu. Lalu siswa menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol. Kemudian yang terakhir adalah siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Itulah restitusinya Bapak Ibu. Nah sekarang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Sekarang kita masih tahu dulu apa sih pengertian dari restitusi. Saya juga baru dengar Bapak Ibu setelah mengikuti CGP ini. Setelah mengikuti CGP, ternyata ada yang disebut dengan restitusi. Apa restitusi itu Bapak Ibu? Adalah sebuah proses menciptakan kondisi pada siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga siswa bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter
karakter yang lebih kuat. Jadi itu adalah pengertian dari restitusi menurut dosen yang dikeluarkannya pada tahun 2004. Kita lanjutkan dulu. Ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari sebuah kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan Bapak Ibu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menuntut untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Ya, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, yang fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, perbedaannya apa? Akan kita lihat di sini. Ada contoh kasus misalnya, ya misalnya ada Cahaya nih, ya. Cahaya tidak membuat PR nih. Ya. Hubungannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa? Kita akan lihat di berikut ini Bapak Ibu. Yang pertama, dari kasus siswa kita tidak mengerjakan PR ini ada hukumannya. Ya, misalnya dengan Cahaya tidak membuat PR, sang guru menghukum seperti ini. Ya. Ayo format yang berdarah selama 10 menit atau lari keliling lapangan. Guru marah sehingga siswa menjadi takut. Lalu apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya adalah mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Jadi karena Cahaya tidak membuat PR, dengan tidak melakukan hukuman, kita kasih konsekuensinya apa? Jadi Cahaya bisa mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Ya. Apa sih konsekuensi berikutnya? Guru tegas dan siswa mentaati sebuah peraturan dari hal yang dilakukan tidak dibuat PR. Kemudian ada yang terakhir yang lebih baik dari sini. Apa? Ya, ada yang lebih baik itu adalah sebuah restitusi Bapak Ibu. Ya, yang lebih baik yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, kemudian membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Apa saja? Yang pertama adalah hukuman, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, ya, guru sebagai pemantau, dan terakhir guru sebagai manajer. Saya berikan 5 contoh penerapan posisi restitusi, posisi kontrol pada penerapan ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi kalau kita misalnya siswa melakukan sebuah kesalahan, maka di sini kata-kata guru itu akan keluar seperti ini. Salah satunya Bapak Ibu. Tapi dari kalimat ini banyak yang lain Bapak Ibu. Kata sang guru, coba patuhi aturan dan tertib sekolah. Sekarang berdiri di depan barisan. Ya, misalnya siswa ini tidak memakai atribut yang lengkap pada saat upacara. Jadi kata-kata guru, coba patuhi aturan dan tertib sekolah. Sekarang berdiri deh di depan barisan sana. Gitu ya. Nah sekarang sebagai pembuat rasa bersalah, apa kata guru? Ya, ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ya. Jadi kalau siswa membuat sebuah kesalahan, maka guru akan berbicara seperti ini. Jadi ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Ya. Itu contoh penerapan posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Ya. Kemudian guru sebagai teman, apa yang akan dikatakannya? Ayolah yang tertib, coba buat ibu bangga. Untuk sekali-kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Seperti itu. Jadi guru kita memposisikan diri sebagai teman Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, ya, apa yang dikatakan oleh sang guru? Kamu sudah melanggar dan kamu tahu kan jika melanggar tertib ada konsekuensinya. Pertanyaan kita kepada siswa kita yang berbuat salah tadi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang lebih baik ya, dari 5 penerapan posisi kontrol ini adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi apa yang akan guru katakan? Maka di sini saya ambil contoh bahwa apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu kata-kata kita kepada siswa untuk diri kita sebagai seorang manajer. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Jadi ini urutan-urutan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, keyakinan kelas. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa keyakinan kelas yang diambil bukan peraturan kelas? Karena ini
perbedaannya signifikan Bapak Ibu. Kita lihat ini ya. Sebagai pertanyaan pemantik saya tuliskan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan kaca spion pada kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya tentu demi keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya tentu demi kesehatan. Nah sekarang, keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan sebuah keyakinan. Lalu, kewajiban memakai helm dan kaca spion jika kita bepergian itulah yang disebut dengan sebuah peraturan. Jadi itu yang saya sengaja membuat sebagai pertanyaan pemantik supaya lebih dipahami seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini di kelas saya di kelas 12 Bapak Ibu kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang sebuah peraturan ya. Berdiskusi tentang sebuah peraturan, belum berdiskusi tentang sebuah keyakinan Bapak Ibu. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan Bapak Ibu. Didesain bersama, kemudian ditempel di dinding kelas. Apa yang sudah menjadi keyakinan yang dibuat oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, siswa-siswi kita akan menempelkan keyakinan kelas itu di dinding kelasnya masing-masing. Kita lihat di sini. Ini keyakinan kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Apa saja isinya? Ya. Yang pertama, disiplin waktu. Jadi keyakinan kelas yang sudah mereka bentuk hasil kesepakatan kolaborasi yang di dalam kelas adalah tentang disiplin waktu. Kemudian belajar dengan giat, selalu semangat dan percaya diri. Lalu pakaian harus selalu rapi. Kemudian gemar membaca sebagai budaya literasi. Kemudian kita lanjutkan selalu bekerja sama, kemudian menjaga kebersihan dan keindahan, lalu terakhir berbicara sopan kepada yang lebih tua. Jadi inilah yang dibuat oleh siswa saya di kelas 12 IPA 1 hasil dari kolaborasi mereka dalam kelas pada beberapa hari yang lalu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini agar lebih menarik? Nah, sekarang untuk pembentukan keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup sedikit saja, ya, sedikit agar mudah diingat. Sudah begini. Jadi kalau kita membuat misalnya keyakinan kelas itu 20, itu terlalu banyak nanti. Oh banyak sekali yang mesti siswa lakukan. Ya, ini. Nah kalau kita buat misalnya sesimpel mungkin, ya, sedikit agar mudah diingat, itu nanti cepat. Jadi anak-anak ya. Kita harus disiplin, berbicara dengan yang lebih tua harus sopan gitu ya, menjaga kebersihan, kan sedikit tuh, hanya beberapa poin saja. Lalu lebih abstrak dari sebuah peraturan, jadi lebih mudah. Kalau peraturan kan mereka takut dihukum nih kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas kan tidak, karena hasil kesepakatan dari siswa-siswi kita. Kemudian lebih menyeluruh dan berkesan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Nah ini dia, sesuai dengan kondisi kelas ya. Jadi membuat sebuah keyakinan itu tidak kita melihat kelas lain ya, tidak melihat kelas lain Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan keyakinan kelas kita masing-masing. Kemudian siapa yang terlibat? Semua warga kelas gitu ya. Nah yang terakhir ada segitiga restitusi. Cara penyelesaian masalah jika membuat pelanggaran diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Apa saja isinya? Yaitu menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah karena semua perilaku memiliki alasan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan karena setiap individu memiliki motivasi internal. Contoh penerapan segitiga restitusi ada beberapa video Bapak Ibu, tapi tidak bisa saya tampilkan di sini karena waktu. Nanti bisa dikirim link di grup kita. Contoh penerapannya, dan videonya, kemudian video. Nah dalam penerapan program bisnis proposal ini hendaknya memiliki standar kepribadian, standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi sebagai guru saat ini.
Bagaimana? Jadi bagaimana pengalaman dirinya sebagai seorang abang. Kemudian posisi seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan ini sesuai dengan standar pendidikan nasional. Tujuan akhir dari disiplin positif yang kita bahaskan pada hari ini, Bapak Ibu, bisa dilihat di depan ya. Jadi tujuannya adalah agar terwujudnya siswa kita yang berkarakter, memiliki profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Semoga pengibasan ini, pengibasan sesi belajar pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat menunjukkan pelajar profil Pancasila dan merdeka dalam belajar. Dari penjelasan ini mungkin ada yang ditanyakan atau menanggapi, silakan Bapak Ibu. Ya silakan Bu Tian. Menanggapi aja yang bertanya. Menanggapi, bisa menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sari, guru mata pelajaran sejarah. Sebelumnya terima kasih presentasi yang sudah diberikan kepada kami. Ya, ilmunya sangat bermanfaat, terutama ya mungkin sharing saja Ibu. Ya, sharing. Saya itu sangat tertarik. Yang pertama itu adalah seorang guru itu harus kreatif, inovatif. Nah, saya itu ingin sekali menerapkan yang namanya inovasi. Kita berkreatif dan berinovasi. Salah satunya yang mau saya terapkan, bagaimana kita sebagai guru itu bisa menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi ya, di penerapannya di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Terima kasih Bu. Sebuah pertanyaan yang menarik sekali ya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi? Tentu ini yang pertama ya, sebagai seorang pendidik, seperti yang saya uraikan di awal tadi bahwa kita adalah seorang pendidik yang menuntut siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di sini bagaimana kita memberi pelajaran yang berdiferensiasi, tentu saja kita mesti melihat dulu siswa kita ini. Jadi siswa kita itu tidak sama Bapak Ibu ya, antara siswa satu dengan yang lain tidak sama. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk bisa memberikan pembelajaran yang menarik untuk siswa yang tidak sama? Artinya begini, kalau kita memberikan soal tentu tidak sama dengan anak yang satu ini ke yang ini. Misalnya kita kasih soal hot untuk yang siswa itu, siswa yang satu ini dia tidak bisa kemudian. Nah, maka itu kita harus menyesuaikan pembelajaran. Artinya kalau untuk siswa yang lebih tingkat pengetahuannya itu berbeda cara kita memperlakukan dengan siswa yang kurang, seperti itu. Jadi pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa? Ini kita memberikan kalau di pelajaran saya Ibu ya, karena pelajaran saya ini kan banyak di eksak ya. Kalau eksak itu kan kita ke praktek nanti. Jadi tadi praktek itu untuk anak-anak yang kurang tingkat intelektualnya, pada saat dibawa praktikum itu yang kurang intelektualnya itu dia lebih aktif. Jadi skill yang mereka perlihatkan di pembelajaran itu ya. Jadi di praktikum itu cenderung anak-anak yang kurang dalam soal intelektual, tapi dia mampu di praktek seperti itu. Itu saja ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Kalau tidak ada mungkin saya masih ada? Pas. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir di acara pengibasan modul 1.4 ya, budaya positif
positif yang sudah kami lakukan di sekolah kita di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan untuk pelajaran ini di masa yang akan datang. Walaupun budaya positif ini tidak instan Bapak Ibu, tetapi budaya positif ini butuh waktu untuk bisa mewujudkannya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi saya akhiri, banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penampilan dari rekan kita Ibu Riti Juwita yang telah menyampaikan pengibasan untuk modul 1 tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai dan bermakna sehingga ke depan budaya positif di sekolah kita dapat berkembang dengan baik. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan pada kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdi Agustiar MPD, Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Setelah saya mengamati dan mengalami sendiri bahwa calon guru penggerak yang berada di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan setelah mengikuti diklat CGP lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan, kemudian sudah dilaksanakannya pengimbasan kepada guru-guru di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Saya melihat para calon CGP sudah siap memberikan pengimbasan, sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk presentasi dan sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan guru yang mendapatkan pengimbasan sungguh sangat termotivasi dan bersemangat untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para CGP. Sekali lagi, saya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan sangat mendukung adanya CGP di SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru penggerak ya. Perkenalkan, saya Dian Lestari dari SMA Negeri 3 Bengkulu Selatan, pengampu mata pelajaran sejarah. Setelah mengikuti pengimbasan tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Riti Juwita SPD, saya merasa tertarik, termotivasi dan juga beruntung sekali ya, karena pertama sekali itu memberikan pengalaman ya, juga pengetahuan baru. Nah, yang kenapa demikian ya? Budaya positif ini memberikan saya pengetahuan tentang disiplin. Karena selama ini disiplin yang saya yakini adalah kepatuhan tanpa syarat terhadap aturan yang sudah ada, sehingga siswa dipaksa untuk mengikuti walau mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang saya bisa menjadi pengontrol, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Ya, biasanya sih kebanyakan penghukum ya, dengan kadar yang rendah. Hampir jarang saya memerankan sebagai manajer. Hal ini saya lakukan karena belum memahami dengan baik apa itu kebutuhan dasar manusia ya. Saya cukup berterima kasih dalam pengimbasan ini sebenarnya dari ilmu yang Ibu Riti berikan, bahwa kenapa demikian ya, saya bisa memperbaiki apa yang harus saya lakukan di kemudian hari ya. Yang saya yakini yang pertama yang harus saya lakukan untuk diri saya, yang pertama, satu, melakukan komunikasi ya dengan siswa tentang keyakinan kelas. Yang kedua, saya harus dan wajib ini mengenal tentang kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, saya tidak boleh lagi menjadi penghukum ya, harus menjadi manajer. Dan yang paling terpenting, saya harus bisa menerapkan segitiga restitusi ya kepada para peserta didik saya, sehingga sekolah ini bisa menjadi tempat yang menyenangkan dan peserta didik bisa kembali lagi ya, seperti rumahnya sendiri. Terima kasih atas ilmunya untuk Ibu Riti Juwita. Semoga apa yang Ibu lakukan bisa menjadi inspirasi dan motivasi kami sebagai guru penggerak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua orang melewati masa-masa sulit, tetapi mereka yang melewati masa-masa sulit itulah yang pada akhirnya akan menjadi sukses dalam hidup. Jangan menyerah, karena ini juga akan berlalu. Demikian diseminasi pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.